Pada episode sebelumnya diceritakan tentang dimulainya Saman Fight pertama antara Yoh melawan Horo-Horo. Horo-Horo begitu bersemangat dan serius menjalani pertandingan. Sementara Yoh justru kebingungan dengan impian Horo-Horo hingga membuatnya tidak fokus bertarung. Setelah mengetahui impian Horo-Horo, Yoh bisa bertarung dengan serius. Pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh Asakura Yoh. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman semua, inilah Shaman King episode 7. Silva dan Anna nampak memulai pembicaraan yang serius di sebuah kafe. Silva menyarankan pada Anna agar Yoh mengundurkan diri dari Saman Fight. Hal ini dikarenakan adanya insiden di mana seorang Saman membunuh lawan bertarungnya. Tentunya Saman itu adalah lawan Yoh untuk pertandingan hari ini. Ekspresi Anna berubah saat tahu kalau Saman itu kemungkinan adalah seorang necromancer, yaitu seorang Saman yang menggunakan roh orang mati hingga bisa memasuki mode oversoul. Sementara di tempat lain, hujan turun bersamaan dengan Yoh dan Manta yang sedang menunggu lawan bertarungnya. Tempat pertandingan ini adalah sebuah kuburan dengan lebih dari 4.500 mayat yang dimakamkan tanpa dikremasi. Nampaknya lawan dan tempat pertarungan kali ini sangat tidak menguntungkan untuk Yoh. Tapi, hal itu tidak bisa ditentang, karena itu adalah kemauan dari Great Spirit untuk memaksimalkan potensi dari para Saman. Saat itu muncullah Faust di hadapan Yoh. Dengan ramah, dia memperkenalkan diri sebagai lawannya hari ini. Namun di balik keramahannya, Amidamaru waspada karena Faust memiliki bau kematian. Hal itu ditepis Faust. Dia beralasan kalau dia adalah seorang dokter. Selain bisa menyembuhkan, tapi tetap saja ada pasien yang meninggal. Faust terus ngoceh tidak jelas tentang manusia dan kematian. Manta menyadari sesuatu dengan membaca ensiklopedia. Dia menemukan bahwa Faust adalah keturunan dari seorang cendekiawan jenius yang mempelajari alkimia dan sihir. 500 tahun yang lalu, Faust juga mengikuti kejuaraan Saman Fight. Namun karena terlalu pede, dia dibunuh oleh iblis yang ia panggil dan mati. Tiba-tiba muncullah seekor tengkorak anjing dengan membawa sebilah kapak panjang yang diberikan pada Faust. Saat itu keramahan Faust berubah menjadi horor yang mengerikan. Dia benar-benar mewarisi semua kemampuan dari leluhurnya, yaitu nekromansi, kemampuan untuk membangkitkan mayat. Dia memiliki tengkorak khusus sebagai wadahnya untuk memasuki mode oversoul. Manta ketakutan dan kabur melihat tengkorak itu. Faust tertarik dengan Manta dan ingin melakukan penelitian padanya. Dia pun membangkitkan mayat di kuburan itu dan langsung memerintahkannya untuk menangkap Manta. Yoh juga disekap oleh mayat-mayat Faust hingga dia tidak bisa bergerak bebas. Tanpa basa-basi, Faust langsung melakukan operasi pada Manta hingga membuatnya menangis kesakitan. Yoh sangat marah. Dia langsung menghancurkan tengkorak yang membelenggunya. Faust yang sedang fokus mengoperasi juga langsung disikatnya. Dengan bersedih, Yoh menyelamatkan Manta. Manta pun pingsan dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Faust mengerahkan banyak tengkorak untuk menyerang Yoh, tapi Yoh langsung membabat pasukan tengkorak itu dalam sekejap. Dengan menggunakan oversoul-nya, Yoh menghancurkan benteng pertahanan Faust hingga terlempar jauh. Padahal pertandingan sebenarnya masih belum dimulai, namun Yoh telah mengeluarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Saat akan menghabisi Faust, para tengkorak yang tadinya berhamburan menjadi bangkit kembali dengan utuh. Walaupun dihancurkan, namun tengkorak itu terus bangkit kembali dan tidak ada habisnya. Hal ini sangat menyusahkan Yoh. Dia telah banyak menghabiskan energi spiritual. Lagi pula, Manta harus segera dibawa ke rumah sakit karena kehabisan darah. Yoh mencoba menyerang kembali. Sayangnya amarahnya tadi justru banyak menghabiskan energi tanpa menahan diri. Yoh nampak sangat kelelahan, tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit dan masih marah karena Faust telah menyakiti Manta. Kemarahan Yoh cukup beralasan. Anna menjelaskan bahwa Manta adalah manusia pertama dan satu-satunya yang telah menjadi teman Yoh. Ternyata selama ini Yoh dijuluki si anak iblis dan dibenci oleh seisi kota. Sebagai bagian dari keluarga Asakura, dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun di era modern seperti sekarang, dia dikucilkan dan selalu hidup sendirian. Ketika temannya tersakiti, sangat wajar jika Yoh sangat begitu marah. Faust mengeluarkan kekuatan utamanya.
Dia membangkitkan tengkoraknya menjadi roh seorang wanita bernama Eliza. Sebenarnya kekuatan Eliza biasa-biasa saja, tapi karena Yoh sudah hampir kehabisan energi spiritualnya, maka ini menjadi sulit. Eliza mulai menyerang Yoh dengan tanpa ekspresi. Dengan kesakitan, Yoh membuat Faust marah besar karena menyebutnya bermain boneka. Wajah tanpa ekspresi Eliza menunjukkan bahwa dia memang hanyalah sebuah boneka tanpa kehendak. Tanpa sadar, kemarahan Faust membuatnya menggunakan energi spiritual yang besar. Eliza adalah istri dari Faust. Di masa hidupnya, hanya Eliza seorang yang memberikan senyuman pada Faust. Eliza memiliki penyakit langka, dan selama 20 tahun, Faust akhirnya bisa menyembuhkannya. Mereka pun hidup bersama hingga Eliza tewas karena dibunuh oleh perampok. Demi menghidupkan Eliza, Faust berkeinginan untuk menjadi Shaman King. Yoh tidak menerima alasan Faust untuk menjadi Shaman King, karena sebenarnya Faust terikat dengan masa lalu. Dengan sisa energinya, dia menebas Eliza hingga menjadi tulang belulang lagi. Oversoul Faust masih ada, sementara Yoh telah kehabisan energi spiritualnya. Pertandingan ini akhirnya dimenangkan oleh Faust. Yoh begitu kesal, karena dia selama ini percaya bisa menyelesaikan semua rintangan dengan baik. Dia menangis karena baru sekali merasakan pahitnya kekalahan. Kekalahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Yoh. Saat akan membawa Manta dan Yoh ke rumah sakit, Anna dikejutkan dengan Faust yang marah dan ingin membunuh Yoh. Anna dan Silva berusaha untuk menyelamatkan Yoh, namun sepertinya tidak sempat. Tiba-tiba muncullah Tauren dengan sekali tebasan menghancurkan tengkorak raksasa Faust. Tebasan Ren mengakibatkan kilatan cahaya yang bersinar. Semuanya nampak terkejut. Ren yang saat itu menunggangi kuda tidak berniat untuk membunuh Faust, karena dia akan menjadi lawannya pada pertandingan selanjutnya. Oke teman-teman semua, itulah akhir cerita dari Shaman King episode 7. Gimana menurut kalian ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.